Sebelumnya saya akan membacakan biografi dari materi kita malam hari ini. Nama lengkapnya Bapak Sosit Prasetya SPD MSI. Unit kerjanya di SMP Negeri 2 Padang, Kabupaten Lumajang. Untuk karir pendidikannya, S1-nya dari Stikip PGRI Lumajang, jurusan Pendidikan Matematika. Kemudian S2-nya di Universitas Jember, Magister Matematika. Prestasi yang pernah diraih oleh Pak Sosit di antaranya: 1. Juara lomba media presentasi pembelajaran Provinsi Jawa Timur tahun 2018. 2. Juara 3 lomba guru berprestasi Kabupaten Lumajang tahun 2019. 3. Juara 3 inovasi pembelajaran Kabupaten Lumajang tahun 2019. Baik Bapak Ibu hebat semua, demikian tadi biografi dari materi kita malam hari ini. Untuk tidak membuang waktu, kita langsung saja menyaksikan pemaparan materi dari Pak Sosit Prasetya. Untuknya itu kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Bapak Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang luar biasa, peserta Fikon Sadar Iki. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan sehingga bisa bertemu kembali dalam kegiatan Fikon. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan, kalau tadi sudah Pak Amiruddin menyampaikan sedikit biodata saya. Nah, ini saya juga menyampaikan. Bapak Ibu kalau memang belum tahu wajah saya, ini wajah saya sedikit. Jadi inilah saya Bapak Ibu ya. Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan aplikasi ulangan harian terpadu dengan Giform. Mengapa dan bagaimana? Sebelumnya ada istilah peribahasa tak pernah maka tak sayang. Mungkin tadi sekilas biografi saya. Nah ini Bapak Ibu biografi saya. Nama saya adalah Sosit Prasetya. Unit kerja saya SMP Negeri 2 Padang, Kabupaten Lumajang. Pendidikan saya S1-nya di STIKP PGRI, S2-nya di Universitas Jember. Prestasi saya dulu juara 1 lomba media presentasi pembelajaran Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Juara 3 lomba guru berprestasi Kabupaten Lumajang tahun 2019. Juara 3 inovasi pembelajaran Kabupaten Lumajang tahun 2019. Bapak Ibu, apa yang melatar belakangi saya menampilkan pembuatan aplikasi ulangan harian terpadu? Yang pertama adalah kegiatan work from home, dulu WFH. Atau sekarang banyak Bapak Ibu yang sekolah tapi siswanya tidak ada. Jadi kadang-kadang kita menghadapi kendala ketika pembelajaran itu dilakukan secara daring, PJJ. Kalau dulu kita melaksanakan asesmen atau penilaian dengan menggunakan ulangan, kita bisa bertatap muka. Nah, sekarang kita harus dituntut untuk melakukan asesmen secara daring. Banyak LMS yang bisa digunakan untuk sebagai salah satu asesmen atau penilaian terhadap siswa. Tapi yang paling menurut saya secara pribadi, yang paling mudah dan paling familiar adalah Google Form. Nah itu menjadi salah satu solusi alternatif. Cuma kelemahan kita kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita mengadakan 5 kali ulangan, maka kita akan membuat 5 Google Form. Itu kadang-kadang kebiasaan kita. Nah, oleh karena itu, saya menawarkan salah satu cara. Ini salah satu cara Bu Bapak. Jadi tidak harus mengikuti jejak saya. Ini merupakan salah satu cara. Kita tetap menggunakan Google Form, tapi seluruh ulangan itu akan dijadikan terpadu dalam satu link saja. Jadi satu link Google Form, satu link soal itu bisa digunakan untuk pembuatan soal dalam 1 tahun. Nah, jadi itu yang disebut dengan terpadu. Bahkan kemarin saya mengajarkan di Kabupaten Lumajang untuk soal PTS yang mencakup seluruh mapel itu hanya dalam satu link Google Form. Tuh, kenapa kalau saya melatar belakangi aplikasi ulangan harian terpadu? Kenapa kok dijadikan aplikasi? Karena kalau kita membuat Google Form biasa, itu katakanlah yang banyak trending kemarin sempat, Google Form bisa tidak dihack, bisa tidak diginikan. Oleh karena itu,
kita kesempatan kali ini Google Form itu kita jadikan suatu aplikasi Android. Jadi nanti bunyinya bukan Google Form tapi nanti ada APK-nya. Nah, APK itu yang diinstal, tapi basicnya tetap dari Google Form. Nanti saya ajari bagaimana cara merubahnya, latar belakangnya. Terus untuk bahan membuat aplikasi Bapak Ibu, kita menyiapkan soal online, misalkan Google Form-nya. Nah, Google Form-nya nanti saya harapkan Bapak Ibu sudah belajar membuat secara sederhana lah, kata sederhana. Terus yang kedua, software pendukung dapat di-download di lampiran yang ada di PPT ini. Nanti jangan bisa mendownload software-softwarenya. Ini software ini salah satu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih. Bisa menggunakan salah satu dari ketiga cara yang akan saya berikan nanti. Jadi supaya Google Form itu nanti bisa berubah menjadi Android. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu caranya. Yang ketiga, ini yang paling penting Bapak Ibu, niat. Niat untuk membuat suatu aplikasi. Jadi tidak ada gunanya kita bermuluk-muluk, kita mimpi-mimpi bagaimana membuat suatu aplikasi, tapi kalau niatnya tidak ada, akhirnya nanti akan putus di tengah jalan. Jadi seperti itu. Tahap persiapan Bapak Ibu, nah, ini kenapa kok tahap persiapan? Kita harus menyiapkan logo sekolah, agar nanti jadi aplikasinya itu di Android akan muncul logo sekolah Bapak Ibu. Yang kedua, menyiapkan soal online. Soal online-nya apa? Bisa berbentuk Word, atau bisa berbentuk PDF dan lain-lain. Terus yang ketiga, siapkan icon. Icon itu untuk aplikasi Android. Jadi iconnya nanti ketika diinstal akan muncul icon logo atau icon yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Saya biasanya menggunakan icon logo sekolah. Dan yang keempat adalah ikuti tahap demi tahap sesuai di video. Jadi saya akan mengajari secara bertahap di video. Jadi ketika lupa ya diingat lagi, dirunut lagi sesuai dengan urutan videonya. Alur pembuatan soal terpadu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya gunakan. Kebetulan saya mengajar matematika dengan 5 kelas ya. Nah, jadi alurnya pertama, ini pembuatan tanggal. Ini seksi nanti. Di Google Form itu ada nama section 1, seksi 2, seksi 3, dan seterusnya. Nah, alur pembuatan soalnya itu pertama nanti tanggal, terus setelah itu kelas. Kelas itu nanti diklik langsung akan muncul menuju nama siswa. Nama siswa nanti tinggal milih mapel apa yang digunakan, baru token, baru soal. Jadi alurnya gini nanti Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, terus nanti kita akan praktek Bapak Ibu. Nanti jenengan perhatikan tahap demi tahap lah nanti. Terus termasuk bagaimana menghitung nilainya kalau terpadu. Terus pembuatan soal seperti ini. Terus yang kelima, nah ini lampiran. Ini Bapak Ibu bisa. Kita bisa menggunakan 3 aplikasi nanti untuk merubah merubah Google Form menjadi salah satu benda APK Android. Yang pertama bisa menggunakan link software Articulate Story. Ini Bapak Ibu saya kasih linknya. Kalau jenengan tinggal klik aja, ini sudah ada linknya. Diklik aja link warna biru, atau jenengan kalau mau copy, di copy aja ini. Atau link software iSpring 9 atau iSpring 8 kalau jenengan punya. Ini kalau pakai PowerPoint, nanti merubahnya. Dan link website to APK, ini digunakan untuk merubah dari kedua software ini menjadi Android menggunakan link website to APK. Yang keempat, ini saya kasih link template APK. Ini jadi template-nya. Terserah Bapak Ibu nanti menggunakan pakai Articulate atau pakai PowerPoint atau template APK. Ini jenengan gunakan, mana terserah wis. Jenengan pilih, nanti saya ajari caranya. Ketiga-tiganya akan saya ajari. Nah, terus ini pakai link Notepad ya. Notepad itu digunakan untuk mengedit pada template APK yang saya buatkan. Ini gandeng. Bapak Ibu, nggak usah bingung dulu. Ikuti aja caranya dan ikuti aja prakteknya. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana membuat saluran terpadu dengan Google Form. Bapak Ibu ya, kita coba. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah login ya, ini familiar saja. Kita masuk aja ke Google Drive. Google Drive. Klik aja, misalkan ini baru, kita pakai Google Form ya. Nah, ini kita judulkan misalkan soal UH terpadu. Judulnya, ini adalah seksi pertama Bapak Ibu. Sorry. Ini seksi pertama, saya kasih soal UH terpadu.
Ini bisa jadi, kalau di kemarin saya ngajari bisa jadi soal PTS terpadu nanti. Arti semua mapel bisa, tapi syaratnya harus mengerjakan di Google Form ini. Jadi mapel yang lain, misalkan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bisa jadi satu di sini, tapi syaratnya mengerjakan di sini. Nah, ini saya mengerjakan aja matematika ya, tapi konsepnya, basicnya sama caranya. Soal UH terpadu, terus di sini kita isi tanggal Bapak Ibu. Biar enak. Ini wajib diisi. Terus kita buat lagi, ini kelas. Kebetulan ini pilih drop down Bapak Ibu ya, drop down. Ini pilih 7A, 7B, katakanlah saya ngajar 6 kelas, katakanlah seperti itu. Nah, wajib diisi. Ini seksi 1 Bapak Ibu. Selanjutnya seksi 2 kita break lagi. Ini kita isi nama siswa di kelas 7A. Jadi nama siswa, atau gini aja biar aman, kelas 7A. Ini bisa kita isi dengan Excel Bapak Ibu supaya cepat. Saya siapkan dulu nama-namanya anaknya. Nah, ini saya ambil 7A misalkan ya. Saya copy. Saya langsung taruh di sini. Ini ketik aja nama. Langsung pastikan. Ini saya pakai drop down Bapak Ibu. Saya nggak tahu kok senang sekali pakai drop down. Ini saya kasih langsung Ctrl V. Wajib diisi. Untuk nama beres. Kelas siswa 7, kelas 7A. Kita seksi lagi Bapak Ibu. Ini untuk kelas 7B. Kelas 7B. Kita copy lagi biar cepat. Nama, drop down. Nah, wajib diisi. Seksi lagi. Sekarang kelas 8A. Nama, drop down, wajib diisi. Kelas 8B. Nama, kita copy, kita drop down, wajib diisi. Kelas 9A. Nama, nah, ini kalau misalkan saya ngajar sampai 6 kelas. Misalkan seperti ini. Nah, nama, terus saya copy dulu. Kita drop down. Nah, terus Bapak Ibu, misalkan ya, misalkan dalam kelas 7 itu ada 2 kali ulangan.
kelas 7 itu ada 2 kali ulangan, atau 2 kali ulangan lah, kelas 7 itu 2 kali ulangan. Maka caranya Bapak Ibu, di kelas 7A ini jenengan kasih tambah, klik ya, ini dikasih UH. Nah, misalkan kita drop down aja, jadi misalkan UH1, misalkan bilangan bulat. Nah, ini UH-nya. Terus yang ini misalkan himpunan. Misalkan seperti itu. Ini wajib diisi. Terus kelas 7B juga sama. UH bilangan bulat. Oh, bukan bilangan ganda ya, ini drop down ya. Himpunan. Terus yang kelas 8, ini contoh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang penting tahu konsepnya, ini bisa mengembangkan untuk yang lain gitu loh. Dengan berbagai macam, tapi dalam satu link Google Form. Ini UH, ini kelas 8. Pola bilangan. Terus yang ini drop down koordinat kartesius. Terus, sorry. Kelas 8B juga seperti itu, kita buat sama aja. UH-nya pola bilangan, kita drop down, koordinat kartesius, itu diisi. Terus kelas 9 ini 1 kali ulangan aja sudah. Yang penting tahu bilangan berpangkat. Aja diisi. Ini juga UH-nya bilangan berpangkat. Nah, dari sini kita sudah tahu Bu, bahwa untuk kelas 7 2 ulangan, kelas 8 2 kali ulangan, kelas 9 1 kali ulangan. Berarti sudah ada 5 ulangan dalam satu Google Form ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita siapkan rumahnya ya, katakanlah rumahnya sebelum buat soal kita siapkan dulu rumahnya biar tidak bingung. Yang pertama, sebelum menuju ke ulangan harus ada token. Kenapa kok token? Karena untuk mengamankan soal ini. Jadi kalau link ini tidak kita token, maka nanti siswa bisa melihat semua ulangan. Jadi kita perlu token. Nah, misalkan kita buat aja token. Kita amankan aja. Token UH1 kelas 7. Jadi cukup UH-nya itu sama Bu, kelas 7A, 7B. Cuma tempatnya berbeda aja. Token UH kelas 7, cara membuat tokennya sama seperti mungkin Bapak Ibu sudah pernah mempraktekkan. Ini token wajib diisi. Ini harus titik tiganya harus validasi ya. Kalau mau di token ini harus validasi. Ini saya buat tokennya berbentuk teks. Misalkan tokennya adalah hebat. Nah, selanjutnya token UH2 kelas 7. Kelas 7. Sama, jawaban singkat ya. Wajib diisi. Validasi respon. Di token. Tokennya kita ganti hebat 1. Ya, hebat aja. Hebat kecil aja. Huruf kecil. Hebat kalau tadi huruf besar, sekarang huruf kecil. Selanjutnya kita seksi lagi. Memang harus banyak seksi kalau terpadu Bapak Ibu ya. Token UH1 kelas 8. Plus ini
ulangi, jawaban singkat, ini token, wajib diisi, teks, ini tokennya sukses besar hurufnya. Untuk selanjutnya mungkin yang UH kelas 2, UH 2 kelas 8 sama ya. Ini saya coba aja langsung kelas 9. Token UH 1 kelas 9. Ini jawaban singkat. Nah, misalkan ini token, kita isi teks, misalkan merdeka. Nah, setelah token selesai Bapak Ibu, langsung kita menuju ke soal. Ini belum nge-linknya ya, kenapa belum terpadu karena masih belum saya link. Kita siapkan dulu aja rumahnya, baru nanti kita link enak. Sekarang kita seksi lagi, ini untuk soalnya. Soal UH 1 kelas 7. Materinya mengenai bilangan bulat. Misalnya seperti ini. Kita plus. Bapak Ibu, banyak cara untuk menulis. Saya tuh kalau membuat soal ulangan itu senangannya memotong. Jadi kalau ini yang lebih cepat ya daripada kita ketik, saya langsung memotong soal yang sudah jadi. Misalkan saya coba kelas 7. Bentar. Saya cobain aja sudah. Nah. Saya potong biasanya menggunakan sniping tool ini, gambar gunting. Ini caranya. Saya review. Saya besarkan sedikit. Ayo bagus. Ini saya potong. Ini menurut saya yang paling cepat. Langsung saya potong sama abjadnya. Saya simpan. Saya kasih nama 1. Kita coba 2 soal saja ya. Ini 2. Ini soal untuk pilihan bulat. Terus misalkan untuk himpunan. Himpunan misalkan terus kita anggap aja soal untuk himpunannya yang ini. Jadi kita motong aja. Ini soal untuk himpunan. Ini contoh ya, walaupun ini bukan soal himpunan, namanya contoh tidak masalah. Nah, sekarang kita masukkan ke soal. Caranya langsung aja Bapak Ibu. Ini plus gambar, kita masukkan gambar dengan cara gambar gunung tadi. Lalu kita cari nomor 1. Nah, opsinya cukup pilih huruf besar aja. A, B, C, D. Ini soal UH kelas 7, wajib diisi. Kita duplikat lagi. Ini untuk soal nomor 2. Nah, ini sudah. Jadi kita anggap soal bilangan bulat soal UH 1 kelas 7 cuma 2 soal saja. Wajib diisi. Terus kita buat soal UH lagi. Soal UH kelas soal UH 2 kelas 7, katakan seperti itu. Kita upload aja.
Misalkan ini nomor 3. A, B, C, D. Maju diisi. Kita tambahkan aja, kita duplikat biar cepat. Ini soal nomor 4. Ini sudah ABCD. Sekarang kita buat soal kelas 8. Kita buat contoh dua soal saja. Ini nanti pengembangan dari Bapak Ibu ya, nanti di rumah nanti dicoba. Dan saya potong soal untuk kelas 8. Biar nanti kenapa kok saya contohkan ini, biar nanti Bapak Ibu tahu bedanya. Jadi masuk soal-soalnya biar tahu. Anggap ini soal 5. Ini soal 6. 6. Terus ini saya coba untuk soal kelas 9, yang ini soal kelas, saya buat ini 7 dan yang ini 8. Nah, kalau sudah, coba ini kita upload lagi. Sekali lagi Bapak Ibu, ini hanya contoh ya. Pengembangannya nanti ke Bapak Ibu lakukan sendiri di rumah dengan latihan. Kalau bingung, ikuti video tutorialnya nanti setelah selesai kegiatan ini. Ini kita isi. Terus anggap ini selesai ya. Apa kita duplikat lagi. Ini mungkin hanya sekedar kelihatannya biasa Bapak Ibu. Karena kita belum ngeling. Nanti kalau sudah ngeling, enak sudah. Langsung kita bisa tahu, oh ini kemana, oh kemana gitu. Ini terakhir kita buat soal kelas 9. Kita plus. Ini kita kasih aja satu soal saja. Yang penting tahu saja caranya. Nah, ini kita kasih A, B, C, D. Bapak Ibu, untuk membuat soal terpadu itu tidak harus selesai dalam waktu itu juga. Yang penting rumahnya siap, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan lagi. Nah, kalau sudah rumahnya ini siap, baru kita membuat linknya. Cara membuat linknya seperti ini Bapak Ibu. Ini kan kelas, tujuannya kalau ini kita klik, maka akan menuju ke kelas 7A. Maka caranya, ini tekan Bapak Ibu ya. Pilih di sini ada titik 3 atas bawah ini. Kita klik, pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, ini kalau 7A, ini kita klik, maka dia harus menuju ke mana? Ke 7A, maka ini kita klik. Pilihlah kelas 7A. 7B, kalau kita klik, maka dia akan menuju ke kelas 7B. 8A, kalau kita klik, maka dia ke kelas 8A. 8B, ke kelas 8B. 9A, dia ke kelas 9A. 9B, dia ke kelas 9B. Jadi seperti itu. Terus, ketika nanti siswa itu masuk di kelas 7A, diklik ya, maka dia akan menuju ke sini nanti. Nah, ketika di sini nanti anak akan milih UH berapa. Nah, misalkan UH 1, bilangan bulat. UH 2, himpunan. Maka ini harus kita linkkan juga. Tetap kita linkkan. Buka bagian. Tapi, ini mereka harus menuju ke token dulu, biar aman. Jadi tidak langsung ke soal. Jadi kita lanjutkan menuju ke token. Token UH 1 kelas 7. Ini pun juga menuju token UH 2 kelas 7. Untuk yang kelas 7B juga seperti itu. Lakukan yang sama. Jadi diisi ya. Buka bagian. Pilih yang token UH 1 kelas 7. Ini token UH 2 kelas 7. Nih, penting rumahnya siap, tetap Bapak Ibu. Nah, yang kelas 8 juga gitu.
pilihlah buka bagian, maka dia akan menuju ke token UH1 kelas 8. Yang ini menuju, oh saya tidak buat ya tadi. Saya cuma buat sampai token anu aja, token UH1. Ada percontohan saja. Itu 8B juga gitu. Kita buka bagian berdasarkan jawaban. Token UH1 kelas 8. Yang kelas 9A karena satu soal, maka dia langsung ditujukan kepada token UH1 kelas 9. Nah, sorry. Token UH1 kelas 9. Nah, dah. Lah, dari token anak-anak tadi kan dari kelas menuju ke nama ke UH menuju ke token. Nah, token UH1 ini menuju kemana? Karena di sini tidak ada drop down, maka kita menujunya pakai yang bawah ini, Bapak Ibu. Kalau tadi di sini kan ada ya drop down ya. Nah, sekarang ini menujunya ke sini. Lanjutkan ke bagian mana? Kalau dia setelah token UH-nya benar, maka dia harus menuju ke soal UH1 kelas 7. Maka ini kita klik menuju ke soal UH1 kelas 7. Nah, token UH2 kelas 7, maka dia harus menuju ke soal soal UH2 kelas 7. Token UH1 kelas 8, maka dia harus menuju ke soal UH1 kelas 8. Token UH1 kelas 9, maka dia harus menuju ke token soal UH1 kelas 9, harus menuju ke soal UH1 kelas 9. Nah, Bapak Ibu, setelah tokennya benar dan menuju ke soal, jenengan semua harus, soal itu harus, kalau sudah dikerjakan harus dikirim kan? Maka di soal-soal ini, soal UH1 kelas 7, ini setelah bagian akhir, ini harus dikirim. Dikirimnya ke mana? Kirim formulir. Begitupun juga soal UH2, juga dikirim formulir. Soal UH1 kelas 8, sama, juga dikirim formulir. Soal UH1 kelas 9, kok tidak ada kirim formulir? Karena dia berada di paling bawah atau paling akhir. Kalau ini sudah selesai Bapak Ibu, tinggal kita mengetes, ngecek, kita preview. Nah, kita coba. Kita klik, misalkan tanggal hari 16 ya, kelas 7B, saya acak kelas 7B. Apakah dia langsung menuju ke kelas 7B? Oh, ternyata dia langsung menuju ke kelas 7B. Namanya adalah nama siswa kelas 7B. Misalkan saya isi, Cindy. UH1, dia pengen apa? Misalkan dia bilangan bulat. Apakah dia menuju ke token UH1? Kita klik berikutnya. Nah, dia menuju token UH1. Kalau kita, jadi yang lain tidak muncul, hanya sesuai yang kita klik saja munculnya. Beda dengan kalau kita buat satu-satu aja kan banyak Bu. Ini 5 UH jadikan satu. Tapi kita membuat linknya. Tokennya tadi kalau tidak salah ini hebat kalau tidak salah. Hebat besar. Kita klik, apakah dengan token hebat ini, yang benar ini, apakah dia langsung menuju ke soal? Kita klik. Nah, ternyata dia langsung menuju ke soal UH1. Seperti itu. Kita tes lagi. Kita cek lagi apakah ini bekerja. Saya ingin menuju ke kelas 8A. Kita berikutnya, ternyata dia menuju ke, langsung ke kelas 8A. Namanya juga beda lagi sudah. Terus saya pengen UH berapa? Pola bilangan. Klik. Berikutnya. Nah, maka dia menuju ke token UH1 kelas 8. Apa tadi namanya tokennya? Ini saya lupa ini. Kita lihat dulu ya, tokennya apa ini, kelas 8. Makanya Bapak Ibu, token itu kalau bisa, karena kalau terpadu ya, kadang biar tidak lupa, ya ditulis lah. Ini kebetulan tidak saya tulis, tokennya apa? Oh, sukses. Ternyata tokennya adalah sukses. Kita coba token, kalau tokennya salah nulis, ya dia akan merah.
nggak mau. Nah, harus berisi sukses. Nah, oh ini jangan sampai muncul Bu ya. Ini kalau ini muncul maka akan, oh tapi kan token sudah diberitahukan oleh Bapak Ibu guru ya. Berikutnya akan muncul lah soal luar kelas 8. Jadi intinya terpadu itu di situ. Jadi mengumpulkan semua ulangan dalam satu dalam satu Google Form. Nah, ini token biar tidak bermasalah Bu. Token harus sukses itu. Ini dikasih aja kalau misalkan keterangan token Anda salah, misalkan kalau salah nulis. Jadi kalau tidak sesuai langsung bunyi token Anda salah. Biar aman. Kelas 7 kelas 8. Token Anda salah. Nah, Bapak Ibu, kalau itu sudah dirasa benar dan dirasa baik ya, jadi kalau memang dirasa ini benar, sudah wis benar yakin fix ya, kita bisa membuat ke dalam APK. Caranya bagaimana? Bentar lagi saya cari. Token ini Bapak Ibu jangan diberikan sebelum pelaksanaan ujian. Jadi token itu tetap wewenangnya guru. Jadi misalkan mau ujian UH1 baru tokennya kita berikan. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan membuat menjadi APK. Caranya bagaimana? Saya akan mengajari dengan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan software Articulate Storyline. Ini Bapak Ibu bisa mendownload ya, mendownload. Caranya bagaimana nanti di-download aja. Sekarang kalau di Articulate Storyline, saya minimize dulu ya. Saya matikan dulu aja. Ini saya matikan dulu. Kalau Bapak Ibu sudah install Articulate Storyline, ini kliknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya nanti akan mencoba menggunakan 3 cara. Ini masih proses, sabar. Artikel Storyline itu bisa digunakan untuk media Bu, bagus juga ini. Mirip dengan PowerPoint tapi lebih powerful. Misalkan ini project ya. Dapat aja new project. Kita klik aja 2 kali ini. Nah, misalkan ini kita ganti backgroundnya ya, klik kanan. Format background, kita ganti backgroundnya biar kelihatan manis lah, biar ada manis-manisnya gitu. Kita pilih file aja. Persis dengan PowerPoint ini Bu. Cuma lebih powerful saja. Saya kasih background PowerPoint. Nah, misalkan saya kasih yang ini aja sudah untuk background. Saya matikan dulu. Penting juga Bapak Ibu, kita harus nyeting. Nah, bagaimana nyetingnya? Klik play. Nah, nyeting tampilannya. Nanti tampilannya itu biar bagus gitu loh. Masih proses ya. Ini kita, ini kan nanti tampilannya ada gini-gini ya. Enggak begitulah, enggak perlu kita gunakan. Hilangkan aja sudah, kita centangi sudah. Kita centangi sudah. Judulnya ini kita kasih judul misalkan UH terpadu. Nah, jadi muncul di sini nanti UH terpadu. Volume enggak usah, caption juga enggak usah sudah. Jadi kita buat tampilannya seperti lebar gini aja sudah. Untuk warna dan lain-lain bisa Bapak Ibu belajar sendiri ya mengenai Articulate, sudah banyak YouTube yang beredar. Nah, ini settingannya awal. Terus ini saya klik lagi ya. Kalau ini saya klik akan muncul ini. Nah, ini kita kasih tombol Bapak Ibu. Kita kasih tombol sama dengan PowerPoint, insert, tip.
Kita kasih tombol. Biar ini boleh diisi nama lah, biar kelihatan ganteng. Saya kasih nama lah. Tulisan mana tulisan Xbox. Nah, ulangan harian terpadu. Biar aja ada manis-manisnya gimana gitu. Harian terpadu. Di sini selera Bapak Ibu ya. Nah, terus Bapak Ibu kembali lagi ke story view-nya. Nah, tujuannya ini nanti diklik akan menuju ke tempat baru, di mana di situ akan langsung berisi soal. Jadi seperti itu. Bagaimana caranya? Kita bisa aja dikasih new skin. Klik new skin ya, sehingga akan muncul di sampingnya. Nah, ini kita klik aja, kita kasih background berbeda, biar kelihatan ada manis-manisnya gitu. Misalkan backgroundnya sudah wis, biar membedakan. Close. Nah, jadi Bapak Ibu, caranya ngekinnya ya, ini kan namanya ini skin, ya ini skin ya, ini kan tadi skin. Jadi nanti ini kita arahkan ke skin yang kedua. Caranya gini Bapak Ibu ya, ini diklik ya, pilih di, nah ini create a new trigger, klik jam ini kita ganti nah ini jump to skin, melompat ke skin. Skin berapa? Skin yang namanya ini 2.1 untitled skin. Ketika apa? Tanda start atau ketika diklik. Ketika pengguna mengklik, apa yang diklik? Tombol kotaan itu, rectangle. Oke. Nah, ini sudah bekerja untuk kalau di PowerPoint ini namanya hyperlink-nya. Jadi kalau di articulate itu caranya seperti itu, pakai trigger dan. Nah, di untitled skill ini, skin yang kedua, ini kita isikan dengan Google Form. Caranya insert apa yang kita isi? Insert bentar. Web object. Nah, web object ya. Sekali lagi insert web object. Apa yang diisikan? Yang diisikan adalah link Google Form. Kita coba Google Form ini di mana ininya? Taluhannya ini ya. Caranya kirim ya. Pilih yang embed. Nah, embed ini Bapak ya. Embed ini ya. Pilih yang ini, yang tautan ini. Di copy, taruh di articulate di sini. Nah, ini sudah. Kalau pengen nyoba, kita coba hasilnya. Oke dulu ya, sorry. Nah, ini kelihatan, kok besar. Ya, dikecilkan, diatur boleh. Dikecilkan sedikit boleh. Pokok diatur bagaimana enaknya. Kalau sudah, kita coba aja. Kita preview. Kita publish mulai dari awal ya, coba ya. Kita coba mulai dari enter project. Kita tunggu. Ini nanti boleh dikasih tulisan masuk, misalnya seperti itu. Ini lupa tidak saya kasih. Kalau ini kita klik. Oh, sebentar. Apa ini? Tapi, bentar. Saya cek dulu skinnya. Tapi nanti ini tampilannya memang tidak begitu Bapak Ibu, tidak muncul. Tapi nanti kalau sudah dibentuk APK akan muncul. Biasa previewnya gitu. Tapi ini yang kelihatan muncul ini soal dua terpadu. Jadi seperti itu. Nah,
Saya coba, apa kalau ini ya? Oh enggak, ini seharusnya. Jadi itu nanti Bapak Ibu, walaupun kelihatannya tidak muncul, tapi nanti ketika dibentuk APK-nya pasti akan muncul. Dan kita coba untuk setelah dari articulate ini ya, yang penting tadi muncul, ini kita publish. Nah, tetap UH terpadu namanya, kita publish saja. Kita coba view project-nya. Nah, muncul Bapak Ibu ya. Ternyata walaupun tadi kelihatannya tidak muncul, ternyata muncul. Ini sudah bisa digunakan Bapak Ibu. Nah, kita coba 8A, berikutnya apa menuju ke kelas 8A? Loh, kelas 8A. Nah, Bapak Ibu, ini sudah terpublish di simpanannya tadi di mana ya? Kalau tidak salah kita lihat di mana. Oh, di ini. Saya simpan tadi di my document, my articulate UH terpadu storyline. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau jenengan buka projectnya, di sini ada yang namanya HTML5 mobile story content dan lain. Ini ada story HTML5. Untuk menjadikan APK Bapak Ibu, hasil publish tadi, ini Bapak Ibu ganti. Story HTML5 ini diganti dengan nama index. Caranya di rename, diganti index. Sorry, huruf kecil semua. Index. Nah, index. Sudah ya? Nah, kalau sudah, Bapak Ibu buka website to APK. Website to APK. Nah, saya minimize semua. Oh, close, sorry. Saya minimize semua. Saya pakai website to APK. Website to APK itu merubah HTML5 menjadi APK, Bapak Ibu. Nah, ini pilih lokal. Ya, ini kasih aja judulnya UH terpadu. Ini icon Bapak Ibu yang kita siapkan, bisa pakai logo SMP atau logo apapun, terserah aja dengan semua. Atau pakai logo fotonya Bapak Ibu, terserahlah. Ini saya pakai logo SMP saya. Ini ukurannya 512 ya. Terus ini disimpan di mana hasilnya? Misalkan saya taruh desktop ya. UH terpadu, misalkan saya pakai UH terpadu AS articulate story biar membedakan. Terus ini boleh diisi, yang tidak bisa diisi itu cuma ini ya, yang ada biru-birunya. Terus kita pilih choose folder. Folder ini letak di mana kita tadi membuild dari articulate storyline ya. Tadi kan kalau tidak salah di my computer ya. Ini dokumen atau my computer tadi itu. Oh, bentar. Sebentar. Ini lupa ini. Kita pindahkan aja dulu. Nah, di mana tadi? Nah, ini saya pindahkan aja. Oh, di my dokumen biar aman. Saya taruh di yang seperti ini. UH terpadu dari line output ya. Soalnya saya ini pelupa. Jadi kita taruh tadi di E. Titik mana tadi ya? E. Nah, ini UH terpadu, klik aja, langsung OK. Maka akan muncul di sini, pilih generate APK. Oke. Finish. Nah, maka ini sudah bisa terbentuk. Lah ini Bu. Ini sudah bisa diinstal di HP Bapak Ibu semua. Sudah dapat diinstal di HP Bapak Ibu semua. Dan tampilannya sama dengan yang tadi. Yang dengan articulate yang tadi, yang mana tadi ya.
Bentar. Iya tadi ya. Sama dengan ini nanti. Oh ini, sorry. Tadi sudah saya rubah soalnya. Nah, nanti saya tunjukkan kalau misalkan sudah diinstal ya di HP. Ini bisa saya install sebenarnya sih. Saya coba install aja pakai NUD ya, emulator ya. Semoga tidak berat. Ini coba saya install pakai emulator. Saya menggunakan emulator HP, emulator Android di laptop ya. Ini saya coba. Semoga tidak berat saja. Ini cara yang pertama Bapak Ibu pakai AS3. Oh iya Bapak Ibu, apakah ulangan harian ini dibentuk kuis? Ya, saya lupa tadi. Saya belum bentuk kuis tapi sudah bentuk APK-nya. Ini berbentuk kuis Bapak Ibu ya, eh, biar ada poinnya. Tapi nggak apa-apa, ini kan nanti akan berubah secara otomatis kok. Sambil melihat terinstall di emulator, saya benahi dulu. Nah, saya lupa, Bapak Ibu, ini tolong dibentuk settingan kuis. Saya lupa tadi, kalau nggak di setting kuis nanti tidak akan muncul nilainya anak-anak, percuma nanti. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, ini sudah terinstall ini. Bayangkan dulu. Ini jadikan sebagai kuis. Ini nilainya nanti rilisnya. Terus pertanyaan tak terjawab. Ini nanti simpan. Ya wis nanti. Nah, oke. Ini simpan. Terus kita buka lagi biar tidak meminta kumpulan email ini enggak ya, biar simpan lah. Ini kita coba Bapak Ibu nanti bagaimana nanti jawaban yang benar itu nilainya bagaimana. Kita coba ke soal dulu, kita kasih nilai. Kita kunci jawaban. Misalkan kalau benar ini saya kasih nilai poin 10. Sorry, 10 ya. Misalkan ini jawabannya A. Selesai. Yang ini poinnya 10. Jawabannya B. Ini misal Bapak Ibu ya. Yang selalu H. Misalkan poinnya saya kasih. Ini suka-suka poin ya Bapak Ibu. Selera Bapak Ibu mau memberi poin berapa. Misalnya ini jawabannya C. Terus yang ini saya kasih poin juga 10. Jawabannya D. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Suka-suka. Nah sekarang kita coba mengerjakan di emulatornya ya. Nah ini emulatornya sudah main. Sudah terinstall. Kita coba. Nah kita klik. Kita tunggu. Semoga kuat nih laptopnya ini. Nah ternyata masih kuat. Ini tanggal ya. Tanggal. Kita pilih. Kabar. Misalkan set. Ini tampilan HP Bapak Ibu. Nanti di HP jenengan seperti ini. Misalkan kelas 7A atau 7B lah biar kelihatannya tidak urut. Kelas 7B berikutnya. Ini nanti akan tampilannya seperti ini nanti. Nah, kelas 7B. Misalkan namanya Andi Ramadhani. Terus UH-nya saya buat, ternyata Andi Ramadhani mengikuti UH bilang bulat ya. Berikutnya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini agak lambat karena ini pakai emulator.
Makanya kalau tidak salah namanya Hebat. Lupa ya, lihat lagi nanti. Hebat. Berikutnya, nah ini soalnya. Terus kita anggap aja ngawur-ngawuran ya. Misalkan ini nilainya, ini jawabannya A, terus ini jawabannya C. Terus kirim. Nah, sudah. Lalu terpadu sudah selesai dikerjakan. Nah, kita cek aja Bapak Ibu, apakah bisa langsung masuk? Oh, langsung masuk di draft kita. Kita klik, kita buat. Kita kasih judul misalkan UH terpadu. Buat. Yang paling penting Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu harus melihat. Nah, jangan lihat ininya Bapak Ibu. Ini adalah skor seluruh soal. Jadi skor seluruh soal. Misalkan kalau soalnya kelas 7A 10 ya berarti 100. Kalau 6 kelas itu 100 semua, maka ini totalnya jadi 600. Tapi Bapak Ibu cuma lihat yang ini aja. Ini nilai yang didapat anak. Kalau dapat 10 berarti anak itu betul 1 sudah, Anda usah lihat ini. Itu yang penting-penting Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan, terus kalau misalkan ini sih kelas 8. Saya sekalian untuk yang kelas 8 ya, saya coba. Kelas 8 saya kasih nilai juga. Biar tahu nanti apakah jadi 1 nilainya nanti. Di spreadsheet-nya akan jadi 1. Ya, nanti spreadsheet-nya akan jadi 1. Terus bagaimana caranya? Kita filter nanti. Biar, nah, ini saya kasih aja. Misalkan kunci jawaban. Saya kasih poin 5. Ini beda Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus tahu. Saya pakai 10 sudah biar enak. Contohnya ini C, selesai. Terus ini saya kasih jawaban. Misalkan ini A, ini poinnya 10. Yang seperti ini ya. Sorry kok. 8, 10. Selesai. Nah, misalkan saya coba preview lagi. Salahnya tanggal sekarang. Kelasnya kelas 8A. Berikutnya. Misalkan namanya Bella. UH-nya UH pola bilangan. Pokoknya kalau tidak salah sukses ya. Sukses. Berikutnya. Nah, misalkan ini ngawur. Misalkan ini ngawur. Berikutnya. Maka di spreadsheet ya, ini juga akan muncul. Saja. Nah, ini muncul jadi 1. Oh, ternyata yang namanya Bella, Bella ini di kelas 8A ada nama Bella. Ini ternyata dapat nilai 0, salah semua. Itu caranya. Bagaimana cara kita memilih memilah-milah? Gunakanlah filter. Filternya bagaimana caranya? Ini. Kita filter aja. Buat tampilan filter. Kita filter aja per kelas. Jadi kalau misalkan yang difilter kelas 7B, karena yang difilter ada kelas 7B, maka kita hilangkan aja yang lain, sehingga 7B aja. Oke. Nah, maka yang muncul nanti siswa kelas 7B semua. Dan kita tinggal menulis saja skor yang didapat anak. Kalau yang kita inginkan yang dimuncul ada kelas 8A, kita filter 8A. Oke. Itu caranya. Jadi untuk melengkapi. Tadi sudah terbentuk cara untuk APK ya. APK pakai articulate storyline. Sekarang merubah APK melewati menggunakan
apa ini? Menggunakan PowerPoint. Ini saya keluarkan dulu aja. Dan save lah. Sekarang bagaimana kalau menggunakan PowerPoint? PowerPoint bedanya dengan Articulate, kalau PowerPoint itu ngeling Bapak Ibu, jadi tidak bagus seperti Articulate. Contoh ya, kalau PowerPoint sih memang bisa langsung. Misalkan bentar ya. Nah, misalkan kita isi nih. Kita isi aja. Bedanya kalau Articulate kan ada khusus ya, langsung untuk ngelingnya. Tapi kalau PowerPoint tidak bisa, kita harus melewati sebuah simbol atau shape. Shape kita isi link. Nah, baru dia akan muncul linknya. Misalkan ini kita kasih aja misalkan judul UH terpadu ya, biar kelihatan agak ganteng sedikit. UH terpadu. Nah, seperti ini. Klik link untuk ulangan. Jadi saya tulis klik link, klik tombol ini untuk ulangan. Ya sudah, ini kita klik, terus kita insert, kita isi link. Link apa? Link yang tadi. Link mana? Link ini. Bentar ya. Mana? Ini lah. Kirim. Ini, link ini. Kita copy, taruh di PowerPoint-nya. Nah, taruh di sini address-nya. Oke. Nah, kita coba preview. Nah, ini kalau kita klik, maka dia akan menuju ke linknya PowerPoint. Ulangi, linknya Google Form. Nah, sama, cuma artinya beda. Terus, bagaimana caranya ini membentuk APK? Selamatnya dulu ya. Cara membentuk APK yaitu dengan menggunakan iSpring Suite. Nah, saya boleh pakai 9, boleh pakai 8. Yang tadi saya kasih adalah iSpring Suite 9. Punya saya 8, masih belum ketemu tadi. Saya pakai 9 aja. Ini Bapak Ibu tinggal publish saja. Publish. Nah, sabar. Sabar Bapak Ibu ya. Terus kalau ada yang bertanya, kira-kira token kalau salah dimasukkan bagaimana? Ya tidak akan bisa melanjutkan ke soal. Tadi sudah kita coba ya. Bahwa kalau token salah tidak akan bisa masuk ke soal. Ya, macet. Sabar Bapak Ibu ya. Ini sambil kita tunggu. Mungkin dia terlalu lelah. Terlalu banyak yang saya buka ini. Saya matikan dulu aja pelan-pelan. Oh, aduh masih lelah. Untuk yang PowerPoint Bapak Ibu, karena masih ada not responding ya, saya lanjutkan untuk yang cara yang ketiga. Bapak Ibu, keuntungannya dijadikan APK itu apa? Sekali lagi Bapak Ibu, kita mengantisipasi kecurangan siswa. Kalau dulu pakai Google Form itu ada banyak tutorial di YouTube. Katakanlah itu tapi tidak bisa mengetahui jawaban, tapi bisa mengetahui token. Jadi tinggal di komputer di Ctrl U aja bisa jebol. Nah, cuma kalau kita APK di HP tidak ada Ctrl U, gitu loh. Jadi itu salah satu keuntungannya kenapa kok di APK, gitu loh. Nah, cara yang ketiga Bapak Ibu, sambil nunggu ini masih not responding ya. Cara yang ketiga saya menggunakan template yang sudah saya berikan di linknya di driver ya. Ini template ini sudah saya sesuaikan Bapak Ibu. Ini sama dengan template saya dulu pada waktu ngisi Vicon, tapi menggunakan template ini.
Tapi kalau dulu di Vicon itu langsung template-nya saya buat untuk 11 mapel. Tapi kalau ini karena terpadu, jadi template-nya saya gunakan hanya cuma satu tombol klik saja. Bapak Ibu nanti jika sudah mendownload template-nya, nanti ada template-nya seperti ini, template integrasi soal UH Google Form. Jadi kalau sudah diekstrak akan muncul seperti ini. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita indeks ya, indeksi dari awal. Jadi nanti akan model tampilan seperti ini. Nanti di HP akan seperti ini contoh. Ini klik masuk. Nah, ini sudah tinggal PTS. Ini menyesuaikan Bapak Ibu. Ngeditnya di mana? Nah, ngeditnya ada di sini. Ngeditnya ada di template-nya. Bapak Ibu, syarat untuk mengedit di template ini, Bapak Ibu harus sudah menginstal Notepad. Notepad itu ada di mana linknya? Sudah saya kasih di PowerPoint yang sudah dibagikan ya linknya. Diinstal dulu Notepad-nya. Kita isi dari indeks dulu. Kita klik kanan untuk mengedit ya. Sekali lagi, indeks ini tidak boleh di-rename namanya, harus tetap. Edit with Notepad. Klik kanan. Oh ya. Ini Bapak Ibu bisa jenengan ganti. Kalau pengen ulangan terpadu ya ulangan terpadu. Ini saya ganti ulangan terpadu ya. Yang ini yang diganti yang berwarna hitam ya. Hitam ini. Nah, ini aplikasi ini bisa digunakan, ini bisa diganti, misalkan jenengan buat aplikasi apa, terserah ya, yang penting nama ini. Ini aplikasi ulangan harian, misalnya seperti ini. Saya ganti biar, oh ya enggak apa-apa sah, terpadu sudah. Terpadu, kelasnya ini saya ganti, kalau saya ngajar matematika, saya ganti matematika. Sorry, ada yang hilang. Nah, matematika. Tahun pelajaran 2000 SMP Negeri 2 Padang Lancang. Masuk, nah, kita sip, kita coba apakah berubah tampilannya. Kita klik 2 kali indeksnya. Nah, sudah ganti matematika. Jadi seperti itu untuk tampilan indeks, tampilan awal. Tampilan yang tengah itu yaitu home. Kita edit itu. Nah, ini ulangan harian ini kita ganti terpadu. Misalnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu coba-coba aja. Yang penting yang ada tulisannya yang ini yang diudak-udak, jangan yang biru-biru ini ya, rusak nanti aplikasinya. Nah, ini ulangan harian terpadu. Ini mata pelajaran. Nah, ini PTS tadi kita ganti matematika. Udah ya, ini mata pelajaran, kita ganti matematika, kita tes. Bagaimana tadi home-nya kita klik. Nah, sudah ini berbunyi matematika. Tadi kan berbunyi PTS ya, diganti matematika. Terus kita edit lagi yang ini, yang matematika ini, kita edit. Nah, ini PTS-nya kita ganti menjadi matematika. PTS-nya kita ganti menjadi matematika. Nah, ini mata pelajaran, ini PTS-nya kita ganti dengan matematika. Nah, kalau sudah ini PTS-nya kita ganti dengan matematika. Sorry. Kalau salah di Ctrl Z aja ya, diunduh aja. Save. Terus kalau ini kita klik, munculnya yang ini Bapak Ibu, yang matematika itu. Kalau ini kita klik akan menuju ke Google Form. Nah, bagaimana Google Form-nya? Nah, cara memasukkan link Google Form-nya, pilih yang page pages. Ini klik matematikanya, ini klik kanan edit with Notepad. Nah, ini Bapak Ibu alamatnya, ini yang diganti, alamat ini. Ini adalah alamat Google Form-nya. Cara menggantinya bagaimana? Cara menggantinya, Bapak Ibu, kalau tadi pakai S3 kan pakai ini ya, sama
PowerPoint. Kalau Google Form, kalau yang template saya gunakan yang ini. Cucu-cucuan nih, sematkan HTML. Kita copy. Ini kita rubah dulu. Lebarnya jadi 1000 ya. Jadi biar full. Ini kita copy. Kita taruh di template yang ini. Kita paste saja. Ting, baru kita save. Kalau sudah, kita coba dari awal. Sebelum kita coba dari awal. Nah, dari awal ya, kita indeks. Nah, ini kita masuk. Kita klik matematika. Google Form-nya bagaimana? Kita klik lagi. Nah, ini Google Form yang kita buat barusan. Pilih. Kita akan 7B. Berikutnya. Nama. Andi. UH-nya. 9 bulat. Tokennya. 4 tokennya tadi itu. Hebat ya. Hebat. Nah, ini soal yang kita buat tadi. Nah, kita klik aja. Kirim. Maka secara otomatis, ini hilang Bapak Ibu, akan tampilannya nanti akan hilang. Tapi secara otomatis di sini akan langsung termuncul. Nah, sudah muncul responnya. Andi sudah mengerjakan, nilainya berapa? Kita cek aja di spreadsheet. Wah, ternyata benar semua. Karena soalnya 2. Nah, terus bagaimana cara merubahnya menjadi APK? Sekali lagi, bagaimana cara merubah menjadi APK? Template ini sudah indeks Bapak Ibu. Berarti tinggal kita menggunakan website to APK. Website, saya matikan dulu ya notepad-nya. Tinggal website to APK bekerja lagi. Nah, kita lokal lagi. Kita isi misalkan UH terpadu template. Kita change icon, terserah lah kita mau change icon. Saya contohkan milik SMP saya lagi. Choose folder. Nah, kita pilih tadi letaknya ada di mana tadi. Saya taruh misalkan ada di F. Letaknya template tadi di master. Membuat absensi dengan form. Template. Nah, ini template integrasi soal Google Form. Oke. Sorry. Nggak mau. Master. Template. Nah, ini kita klik di daftar hadir. Baru mau ini. Baru generate APK. Nah, nanti ketika diinstal ya tampilannya sama dengan itu sudah. Oh iya, ada yang sedikit lupa. Bagaimana cara, oke finish. Nah ini Bapak Ibu, sudah terpadu, ini bisa di HP. Bagaimana cara mengganti logo? Nah, Bapak Ibu penasaran, ini sudah berganti nama semua, SMP-nya semua, tapi logonya logo SMP saya. Bagaimana cara menggantinya? Menggantinya di sini. Di aset, pilih image, pilih galeri. Nah, ini silakan isi logo jangan, asalkan berbentuk PNG dan namanya harus logo kecil. Jadi tulisannya tetap logo, formatnya PNG. Jadi seperti itu. Ini cara yang kedua. Wah, ini nggak mau ini sepertinya ini, ngambul ini untuk PowerPoint. Publish nggak mau ini. Saya matikan aja sudah. Plus. Nah, jadi Bapak Ibu, tapi kalau PowerPoint ya sama, nanti ketika dipublish nanti akan muncul HTML5 seperti articulate story, tinggal ganti menjadi index, terus dibentuk lagi. Jadi Bapak Ibu, itu cara membuat absensi ya, aplikasi ulangan harian terpadu yang dijadikan dalam bentuk Android. Apa keuntungan dari tiga? Mana yang paling baik dari ketiganya? Silakan mana yang mudah jenengan gunakan. Mau cara yang pakai articulate silakan, mau cara yang pakai template silakan, mau cari cara yang pakai PowerPoint silakan. Semua ada positif dan negatifnya.
Kalau pakai cara articulate, hiasan bisa kita model. Nah, jadi langsung bisa model. Terus kalau pakai PowerPoint itu kaku karena harus mengklik tombol. Tombolnya dulu diklik baru akan menuju ke link Google Form. Kalau di articulate kan di skinnya itu langsung bisa muncul. Kalau template itu model seperti yang saya buat tadi itu sudah. Jadi ada template-nya, tinggal disiapkan, tinggal tidak ada gambar-gambarnya, gambarnya cuma itu aja. Nah, itu Bapak Ibu cara penggunaan pembuatan aplikasi ulangan terpadu. Jadi konsep yang saya tawarkan di sini adalah satu Google Form itu bisa digunakan untuk seluruh ulangan. Bahkan ini sudah saya coba untuk satu Google Form, satu alamat link Google Form ini bisa saya gunakan untuk ulangan 1 tahun pelajaran saya. Nah, itu Bapak Ibu. Terus memang kelemahan kita ya kita harus pinter-pinter seksi ini diarahkan kemana. Oleh karena itu sebelum membuat suatu aplikasi Bapak Ibu harus mempersiapkan saya harus membuat beberapa ulangan, ini lari kemana. Itu yang paling penting. Cara melarikannya seperti tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung dijawab dan dipandu oleh moderator atau host. Monggo Pak Amiruddin, waktu dan tempat saya kembalikan. Ya, terima kasih kita atas paparan materinya, video sangat luar biasa. Saya coba kembalikan ke Ibu Masyuri. Halo Ibu Masyuri, apa sudah bisa kembali media Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Masyuri. Ya, halo. Iya, Pak Amiruddin. Ya. Suratku ke Apa bisa, ya, sudah bisa dihandle Bu? Apa atau masih mau diperbaiki lagi mic-nya? Oh, ini saya sudah pakai tablet. Suaraku sudah kedengaran, Pak? Oh iya, terdengar Bu. Sudah. Oke, ya. Oke, makasih banyak atas bantuannya tadi membackup saya sebagai host. Oke. Oke, tadi itulah pemaparan materi dari narasumber kita, Pak Sohib, yang demikian hebat untuk kita guru-guru yang memang sangat membutuhkan aplikasi-aplikasi yang diberikan oleh Pak Sohib. Kemudian materinya memang cukup hebat, mulai dari membuat aplikasi ulangan terpadu dari Google Form sampai menjadi sebuah APK. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang dikirim oleh Ibu Bapak Guru di kolom chat. Kita mulai dari Ibu Hatifah. Di sini Ibu Hatifah, maaf Pak, bisa tolong dijelaskan tentang timfi.me. Kemudian bagaimana bisa saya bacakan sekaligus dua pertanyaan Pak. Halo Bu Masyuri. Ya. Mungkin dari pertanyaan dari awal sekali itu ada Pak Muhammad Muhdir. Ada Nursaleh Bu. Ada dari Pak Muhammad Muhdir Nursaleh yang paling atas, yang pertama sekali mungkin yang bertanya Bu. Oh, kebetulan tadi ini saya punya laptop bermasalah. Mungkin enggak ada saya lihat di sini. Atau bisa ya, Pak Amiruddin bisa tidak tolong ya? Saya bacakan juga Bu ya. Ya, saya bacakan. Oke. Ya, ini dari Pak Muhammad Muhdir Nur Saleh. Untuk basis Linux aplikasi apa Pak? Mungkin dijawab dulu gitu Pak. Saya itu Linux itu masih belum pernah nyoba Pak. Saya memang Linux itu open source ya, tapi saya tidak pernah nyoba karena saya tetap masih nyaman menggunakan Windows. Jadi kalau Linux saya masih Pak, saya masih awam dan belum pernah memakai. Tapi saya memanfaatkan yang Windows saja karena Windows itu yang familiar. Kalau saya mengajarkan
Linux nanti ke teman-teman malah tambah tidak karuan nanti gitu. Kita familiar saja pakai Windows karena itu yang digunakan. Dan saya sendiri memang secara jujur saya tidak pernah mempelajari Linux. Jadi mohon maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. Baik, demikian Pak Muhammad Muhdir Nur Saleh. Ya, Bu Masyuri saya lanjutkan lagi ya. Kebetulan ada lagi dua lagi yang tadi di kolom chat. Yang berikut Pak, Ibu Seni Asyati. Jadi kalau buat soal dengan kelas berbeda, bisa di satu Google Form aja ya Pak? Ulangi Pak. Kalau buat soal dengan kelas berbeda, bisa di satu Google Form aja. Nah, saya tadi mencontohkan buat soal dengan beberapa kelas tadi Pak. Jadi hanya satu link Google Form tapi bisa untuk beberapa kelas. Saya tadi malah mencontohkan sampai 6 kelas tadi. Itu bisa digunakan. Sudah jelas ya Pak ya? Ya. Ya, baik. Yang berikut Ibu Yati Nurhayati. Bagaimana dengan hasil Excel-nya nanti ya? Bisa kita per kelas. Tahun ini mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya Pak ya? Berarti sudah jelas ya Pak ya untuk materinya. Maksudnya tadi itu untuk Excel-nya itu apa bisa dibedakan per kelas ataukah nanti semuanya satu file Excel gitu. Tapi tadi Pak sudah jelaskan bisa dibedakan untuk per kelasnya. Sudah dibantu menjawab oleh Pak Amiruddin. Aku Bapak membantu dan masih memberi. Ya Bapak Ibu, hasilnya sudah saya contohkan, memang bisa dibedakan di Excel-nya ya tadi dengan cara difilter gitu. Dan jangan berpedoman pada nilai maksimal, tapi berpedoman nilai kiri yang dihasilkan oleh anak-anak. Karena itu adalah nilai anaknya. Lanjut Pak Amir. Silakan Bu Maisuni lanjutkan pertanyaan selanjutnya.